Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali kita berjumpa dalam perkuliahan kita di Audit Keuangan Sektor Komersial dan sekarang kita masuk di chapter 2 mengenai masalah profesi dari akuntan publik atau the CPA profession. Beberapa tunjuan pembelajaran di pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang nature, sifat karakteristik dari sebuah kantor akuntan publik dan apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah struktur dari KAP atau CPA firm. Yang ketiga adalah kita akan belajar untuk memahami apa peran dari PCAOB sebagai sebuah organisasi Public Company Accounting Oversight Board di USA dan juga apa dampak dari Sarbanes-Oxley Act khususnya pada profesi CPA. Kemudian adalah merangkum atau meringkas peran dari SEC, Security and Exchange Commission pada dunia akuntansi dan dunia audit. Selanjutnya menjelaskan tentang fungsi-fungsi utama dan peran-peran kunci yang dilaksanakan oleh AICPA. Yang keenam adalah memahami peran International Auditing Standard atau standar audit yang berasal dan bagaimana hubungan mereka atau hubungan standar-standar ini dengan standar yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kemudian khusus yang 2.7 ini kita akan skip mengenai masalah US Auditing Standard dan di terakhir tentang 2.8 bagaimana kita bisa mengidentifikasi quality control, standar yang digunakan pada quality control, dan bagaimana peran atau keterterapannya pada profesi akuntansi. Yang pertama, rekan-rekan saya yakin sudah pernah mendengar istilah-istilah yang disebut dengan Big Four atau 4 besar kelompok akuntan di dunia. Nah, begitu juga dengan yang tersaji di slide ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini tidak hanya di Amerika ya, khusus untuk CPA firm ini, Big Four-nya relatif sama secara internasional. Dulu sebenarnya yang disebutkan di sini adalah Big Five, tapi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar adanya skandal Enron dan WorldCom yang melibatkan satu KAP waktu itu, yaitu KAP Arthur Andersen, sebagai salah satu KAP Big Five. Akhirnya KAP tersebut tutup dan tertinggal 4 KAP besar ini. Kemudian ada juga nasional dan juga regional kantor akuntan publik atau CPA firm di level nasional maupun regional dan juga di level lokal. Dan ini tentu pada setiap negara memiliki ranking atau memiliki posisi masing-masing. Khusus untuk nasional, regional, dan lokal mungkin di Amerika berbeda dengan di Indonesia dan tentu berbeda dengan negara yang lain. Aktivitas dari CPA firm ini ada beberapa ya. Kita lihat di sini dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa jasa dari CPA bisa berbagai macam, tidak hanya jasa audit. Kita kemarin juga sudah membedakan antara apa yang dimaksud dengan jasa atestasi, jasa non-assurance, dan other assurance service. Kita lihat di sini beberapa jasa yang lain, misalnya adalah jasa akuntansi dan pembukuan, kemudian jasa perpajakan, jasa konsultansi, dan juga nasihat atau pemberian jasa manajemen khususnya dalam manajemen risiko ya, manajemen risiko. Jadi beberapa perusahaan mungkin yang belum punya satu lembaga atau satu divisi yang menangani risk management atau mereka ingin meningkatkan kualitas risk manajemennya, mereka bisa minta jasa konsultansi dan input dari CPA firm ini. Kemudian jasa-jasa yang terkait dengan penilaian bisnis. Selanjutnya adalah forensic accounting ya, penggunaan prinsip-prinsip atau penggunaan teknis akuntansi khususnya dalam mendukung proses di muka hukum atau litigasi. Kemudian 2 dan 3 yang terakhir ini makin kesini makin berkembang ya, mulai dari forensic accounting, kemudian ada corporate responsibility dan juga sustainability reporting. Kemudian yang terakhir adalah IT advisory service atau jasa yang terkait dengan pemberian input dan perbaikan sistem IT di sebuah perusahaan. Struktur dari sebuah CPA firm ini pada prinsipnya bisa berbeda-beda teman-teman ya, baik dari satu negara maupun ke negara lain, atau bahkan di satu negara ketika size-nya, range-nya, kemudian jasa yang diberikan ini berbeda antara KAP satu dengan KAP yang lain, maka strukturnya bisa jadi akan berbeda. Mungkin untuk KAP-KAP yang belum terlalu besar, dia struktur organisasinya ringkas, divisinya sedikit, tetapi untuk KAP-KAP yang sudah sangat besar, bisa jadi dia akan memilah-milah struktur sehingga
semakin kompleks ya secara struktur. Beberapa hal yang akan mempengaruhi dari struktur organisasi pada keseluruhan CPA firm ini, yang pertama adalah kebutuhan mereka untuk senantiasa independen terhadap klien. Jadi mereka akan memperhatikan prinsip yang disebut dengan independensi, terutama misalnya jika mereka memiliki jasa audit atau jasa atestasi, dan di sisi lain mereka memiliki jasa konsultansi. Biasanya sudah ada semacam etik atau aturan KAP yang memberikan jasa untuk audit pada saat yang bersamaan tidak boleh memberikan jasa manajemen atau konsultan atau tadi ya bookkeeping service, menyusun laporan keuangan dan seterusnya. Biasanya jasa-jasa yang sifatnya konsultan itu bisa diberikan oleh KAP kepada klien-klien yang pada periode tersebut tidak mendapatkan jasa audit. Ini untuk menjaga independensi. Kemudian pentingnya bagi KAP ini mempertahankan struktur atau mengelola struktur organisasi untuk men-encourage kompetensi dari para stafnya. Jadi saya pernah mendengar atau ketemu gitu dengan teman-teman dari KAP yang cukup besar, bahkan mereka juga punya semacam divisi lead bank yang melakukan riset, kemudian divisi untuk training, yang itu dibedakan dari para auditor. Sementara mungkin di KAP-KAP yang lain yang tadi saya sampaikan secara size belum terlalu besar, bisa jadi mereka hanya punya tim yang fokus kepada dunia audit saja gitu. Nah, yang ketiga adalah adanya kemungkinan peningkatan risiko hukum yang dihadapi oleh para auditor, misalnya ada tuntutan dari klien atau tuntutan dari pihak ketiga dan seterusnya. Maka semakin besar risiko adanya hukum ini, bisa jadi juga KAP akan menambah strukturnya, misalnya divisi yang berkaitan dengan hukum itu dibuat atau dibentuk. Selanjutnya, setelah kita mengetahui struktur secara umum, ada yang disebut dengan level dari staff, dan ini dijelaskan dalam bentuk usia atau masa kerja atau pengalaman yang mereka miliki dan apa bentuk tanggung jawabnya. Yang pertama adalah staff assistant gitu ya, atau kita biasanya juga sebut sebagai staff. Staff ini secara umum memiliki pengalaman kerja 0 sampai 2 tahun, dan sekali lagi ini bisa berbeda-beda teman-teman, jadi nggak saklek gitu pada satu kantor dengan kantor yang lain belum tentu sama. Apa yang dilakukan oleh staff assistant ini biasanya juga disebut dengan junior auditor. Dia akan melakukan hampir keseluruhan atau sebagian besar prosedur audit yang sifatnya detail. Detail itu misalnya apa sih? Ya, rekapitulasi, atau mungkin kalau dulu sekali ketika IT belum begitu bagus, yang merekapitulasi data, menginput data, atau merekonsiliasi data, dan seterusnya. Yang kedua adalah senior atau senior auditor, biasanya kita sebut, atau in charge auditor. Ini biasanya lebih tinggi di atas staff assistant dan beberapa juga sudah menjadi team leader gitu ya. Tugasnya adalah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab untuk keseluruhan kinerja dari prosedur audit itu. Biasanya ketua tim ini atau senior auditor ini akan memastikan bahwa si staff ini sudah menjalankan prosedurnya dengan tepat sesuai dengan prosedur audit yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah manajer dan senior manager. Ini biasanya 5-10 tahun experience, dan tugasnya adalah membantu perencanaan audit dan memanage audit secara umum untuk satu kantor akuntan itu. Selanjutnya yang paling penting juga adalah mereview hasil pekerjaan dari si senior auditor dan junior auditor tadi. Maka kalau dalam posisi audit biasanya di level manager dan senior manager ini menjadi supervisor biasanya untuk tim itu. Atau pengendali teknis kalau di bahasa kita, di bahasa Indonesia, dan kemudian bisa jadi atau seringkali manajer ini mungkin bertanggung jawab pada lebih dari satu penugasan pada waktu yang sama. Jadi kalau senior auditor dan junior auditor ini pada umumnya satu waktu satu jenis audit atau satu bentuk penugasan. Sementara kalau manajer dan senior manager ini bisa jadi dia akan memegang beberapa penugasan, beberapa audit assignment pada satu waktu yang sama. Dan terakhir adalah partner. Ini biasanya beliau-beliau atau mereka-mereka yang menandatangani laporan audit dengan average experience 10 tahun atau lebih ya. Mereka bertanggung jawab untuk mereview hasil audit secara keseluruhan, kemudian menjadi pengambil keputusan kalau berkaitan dengan hal-hal yang signifikan dalam audit tersebut. Pada umumnya, partner ini merupakan pemilik dari kantor akuntan publik itu, dan
Oleh karena itu mereka memiliki tanggung jawab yang optimal, tanggung jawab yang utama gitu ya. Tanggung jawab utama tentang keberlanjutan dari KAP ini, dari pelaksanaan auditnya dengan hubungan dengan klien, ini berada di tangan partner. Next, yang ketiga kita akan melihat di sini peran dari PCAOB dan juga apa dampak dari Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang SOX yang ada di Amerika terhadap profesi CPA. Sebelum ada SOX, ini Sarbanes-Oxley Act ini sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang profesi auditing di Amerika, yaitu Securities Act tahun 1933 dan 1934. Dan kemudian dengan tadi dilandasi adanya beberapa skandal keuangan di Amerika, beberapa di antaranya adalah Enron, WorldCom, itu mendorong adanya undang-undang ini. Ini kalau tidak salah didorong oleh dua legislator yang bernama Pak Sarban dan Pak Oxley, sehingga namanya ini menjadi Sarban-Oxley Act. Di sini menjadi sebuah perubahan yang sangat dramatis atau perubahan yang sangat signifikan yang kemudian mempengaruhi hubungan antara perusahaan-perusahaan dan lembaga audit mereka gitu ya. Jadi di sini misalnya fungsi dari Sarbanes-Oxley Act ini atau beberapa ketentuan ini misalnya adalah memberikan oversight untuk para auditor dan public company atau perusahaan-perusahaan publik. Kemudian undang-undang ini juga menetapkan quality control atau standar-standar untuk pemastian kualitas bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan jasa auditing, jasa atestasi, dan jasa lainnya. Dan kemudian undang-undang ini juga mewajibkan adanya pelaksanaan inspeksi ya, atau semacam pengawasan atau pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang sedang melaksanakan perikatan audit, dan juga memastikan mereka sudah memiliki quality control yang bagus. Jadi itu adalah dampak dari terbitnya Undang-Undang SOX terhadap profesi auditor atau profesi akuntan di Amerika. Selanjutnya, ada yang organisasi yang juga berkaitan dengan profesi akuntan dan profesi audit yang disebut Securities and Exchange Commission atau SEC. Kalau di Indonesia mirip dengan dulu namanya adalah BPAM LK ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sekarang sudah bertransformasi menjadi OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Di Amerika sana SEC ini akan membantu pada para investor, memberikan informasi agar mereka bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang bertanggung jawab pada saat mereka ingin investasi pada katakan dunia pasar modal ya. Jadi di sini juga disebutkan bahwa SEC ini ada pengaruh-pengaruh gitu yang berkontribusi terhadap GAAP atau General Accounting Standard yang ada di sana, dan juga adanya ketentuan dari SEC ini yang mewajibkan seluruh perusahaan yang masuk bursa ini mendisclose atau menyampaikan laporan keuangan mereka gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ini, SEC juga memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan, menetapkan peraturan bagi siapapun mereka KAP yang terhubung atau memiliki kaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan dari sebuah institusi, sebuah perusahaan, untuk menyampaikan laporan auditnya kepada SEC. Jadi singkat kata, bagi para CPA ini di bawah ketentuan yang dimiliki oleh SEC, nggak hanya wajib melaporkan laporan auditnya kepada klien atau kepada manajemen dan juga kepada mungkin RUPS, tetapi juga harus mengirimkan kepada SEC ini. Selain SEC, organisasi yang berada di Amerika dan sangat erat hubungannya dengan profesi akuntan adalah IECPA ya. Singkatnya kita mudah biasanya menyebut dengan AICPA gitu. AICPA ini singkatan dari American Institute of Certified Public Accountant. Akuntan kalau di Indonesia IAP ya, Institut Akuntan Publik Indonesia, IAP. Di AICPA ini membership-nya adalah voluntary dan terbatas hanya untuk para CPA. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa
tidak seluruh CPA bergabung dan tidak seluruh anggota berpraktek sebagai auditor independen. Kalau di Indonesia ada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di situ merupakan organisasi yang sifatnya lebih umum ya. Tidak hanya akuntan kantor akuntan publik, tapi juga akuntan pendidik, akuntan yang berprofesi di internal manajemen dan seterusnya bergabung di sana. Dan untuk akuntan publiknya di Indonesia adalah IAP. Peran-peran atau tanggung jawab AIKPA antara lain adalah membuat atau mengatur professional requirement untuk para CPA ya. Ini biasanya termasuk kewajiban mereka untuk training atau ketentuan-ketentuan khusus, pemenuhan laporan tertentu dan seterusnya. AIKPA juga melaksanakan kegiatan-kegiatan research atau penelitian, juga mempublikasikan material-material atau informasi atau berbagai ketentuan lain gitu ya. Biasanya kalau publish material ini sifatnya adalah bisa berupa standar, bisa berupa bahan bacaan, atau bisa berupa referensi apapun, panduan dan seterusnya di berbagai subjek yang berhubungan dengan accounting, auditing, jasa atestasi, jasa assurance, manajemen service, dan juga perpajakan. Jadi memang AIKPA ini menjadi satu organisasi bagi para CPA dengan berbagai peran yang sangat penting tadi. AIKPA tadi sudah kita diskusikan sebelumnya, salah satu tugas atau wewenangnya adalah membuat standar dan ketentuan bagi para akuntan yang berpraktik sebagai CPA. Nah, ini contohnya adalah auditing standar atau standar audit, kemudian persiapan atau penyiapan, kompilasi, dan review standar yang digunakan untuk kompilasi laporan keuangan, untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk review laporan keuangan, jasa-jasa atestasi lainnya, dan juga kode etik ya. Ini 4 hal yang biasanya diatur oleh AIKPA dan diwajibkan kepada para CPA untuk mengikuti 4 hal ini. Di pertemuan yang lalu, saya juga pernah menyampaikan bahwa di dunia ada international auditing standard yang berlaku secara internasional dan juga ada standar audit yang berlaku di masing-masing negara. Kita coba lihat perbandingannya ya. Teman-teman sepertinya juga sudah mengerjakan ini sebagai tugas individu. Secara internasional ada yang disebut dengan ISA atau ISA ya. ISA ini singkatan dari International Standard Auditing yang dikeluarkan oleh IAASB atau International Auditing and Assurance Standard Board. IAASB ini merupakan salah satu bagian dari IFAC ya, International Federation of Accountant. Jadi IFAC ini merupakan federasi atau sebuah organisasi yang menaungi seluruh akuntan di dunia. Dan standar-standar yang dimiliki oleh IFAC ini atau IASB ini, yaitu bernama ISA, ini berlaku secara internasional juga. ISA ini berlaku di berbagai negara termasuk Indonesia, dan biasanya Indonesia kalau mau menerapkan standar akan mengacu dulu ke ISA ini, kemudian diterjemahkan, terus mungkin ada penyesuaian gitu ya, mana hal yang bisa diterapkan, mana yang tidak. Peran dari IASB ini adalah bekerja untuk meningkatkan keseragaman dari praktek audit dan praktek-praktek yang terkait di seluruh dunia. Jadi harapannya kamusnya ini sama gitu ya. Standarnya ini setidaknya mendekati seragam, walaupun mungkin di beberapa negara perlu ada modifikasi, tapi secara umum ada sebuah guidance yang berlaku secara internasional. Next adalah IECPA. Tadi sudah disebutkan, singkatan di depan adalah ISP ini menetapkan standar untuk private company. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika yang sifatnya swasta, dan kemudian dia ada entitas-entitas lain yang bukan public company beroperasi di Amerika, ini standar auditnya menggunakan ASB atau menggunakan standar yang diterbitkan oleh ASB dari IECP ini. Standar ini disebut dengan SAS atau Statements on Auditing Standards. Dan kemudian
AICPA dalam menyusun auditing standar yang disebut dengan SAS ini merefer juga kepada Generally Accepted Auditing Standard yang ada di Amerika atau GAAS ya. Di Amerika juga ada yang disebut dengan PCAOB. Nah, berbeda dengan AICPA tadi yang diterapkan pada lembaga atau perusahaan privat, PCAOB ini hanya diterapkan kepada perusahaan publik di Amerika. Perusahaan publik ini dan juga perusahaan-perusahaan yang terregistrasi di SEC tadi termasuk brokers dan juga dealers. Perusahaan publik ini apa ya? Mungkin secara sederhana kita bisa pahami perusahaan-perusahaan yang masuk bursa ya, yang secara kepemilikan dia sahamnya bisa dibeli dengan terbuka oleh masyarakat atau oleh publik. Nah, PCAOB ini juga mempertimbangkan tadi standar yang dimiliki oleh IFAC tadi yaitu ISA sebagai referensi dalam mengembangkan standar untuk mereka. Ini sebagai rangkuman teman-teman semuanya, ini adalah standar yang ada di Amerika dan di dunia internasional dan kemudian apa hubungannya. ISA tadi diterapkan kepada perusahaan-perusahaan di luar Amerika, berlaku secara internasional. IECPA Auditing Standard hanya diterapkan kepada perusahaan Amerika yang bersifat perusahaan privat, dan kemudian PCAOB Auditing Standard ditetapkan atau digunakan di Amerika untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat publik dan juga pihak-pihak yang terdaftar pada SEC ya, termasuk diantaranya adalah para pialang ya, broker atau dealers. Berikutnya adalah quality control. Jadi proses audit pada umumnya setelah ada perencanaan, pelaksanaan, proses evaluasi dari hasil audit itulah yang disebut dengan quality control teman-teman ya. Jadi quality control ini terdiri dari berbagai metodologi, berbagai cara yang digunakan untuk memastikan bahwa CPA firm tadi atau kantor akuntan publik tadi telah memenuhi tanggung jawabnya secara profesional, baik kepada klien maupun kepada pihak-pihak lain, para stakeholders yang lain. Ini disebut dengan quality control. Sekali lagi, metodologi yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan kepada stakeholder yang lainnya. Ini disebutkan di sini bahwa public accounting firm atau kantor akuntan publik harus mengikuti, harus taat, harus tunduk pada AICPA Approved Practice Monitoring Program. Ini disebut juga dengan peer review. Diterapkan pada mereka-mereka yang menjadi anggota dari AICPA ini atau kepada kantor akuntan publik yang bisa menjadi atau memenuhi keanggotaan di AICPA ini. Peer review ini tentu kalau kita sandingkan di tiap negara juga sama gitu ya. Misalnya di Indonesia, saya juga meyakini bahwa IAPI sebagai organisasi yang menaungi para kantor akuntan publik menerapkan yang disebut dengan monitoring program ini sebagai bentuk quality control. Tapi mungkin secara aturan berbeda ya. Kalau di Indonesia, pembinaan akuntan itu selain oleh IAPI juga ada di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, IECPA ini telah menetapkan audit practice dan juga quality center sebagai pusat untuk meningkatkan kualitas dari audit ini. Ini disebut dengan Center of Audit Quality atau CAQ ya. Ini sebagai sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola tadi teman-teman, meningkatkan kualitas audit dari para CPA firm tadi. CAQ ini berafiliasi dengan IECPA dalam memberikan servis kepada para investor, public company auditor atau auditor untuk perusahaan-perusahaan publik dan juga untuk pasar modal. Di sini menyebutkan bahwa Private Company Practice Section menyediakan practice informasi bagi para manajemen yang berada di KAP untuk seluruh ukuran yang dimaksud adalah besar kecilnya KAP ini seluruh model KAP atau seluruh
organisasi KAP, baik dia besar maupun kecil dari sisi size-nya, dari sisi kemampuannya, dari sisi struktur organisasinya, dari sisi jumlah pegawainya, ini semuanya akan dilayani oleh si AQ ini. Di sini teman-teman semuanya bisa melihat ya, ada beberapa cara atau beberapa metodologi untuk para profesi akuntan publik agar mereka bisa meningkatkan levelnya mereka. Contohnya di situ adalah ada auditing standar yang tadi sudah kita pelajari baik dari sisi nasional maupun internasional. Kemudian biasanya para profesional dimanapun dia bekerja, dimanapun dia memiliki sertifikasi profesi, ada yang disebut dengan CPA. Yang di sebelah kanannya auditing standar ini ya, atas sebelah kanan, ini biasanya ada continuing education requirement, ada kebutuhan untuk keberlanjutan peningkatan kualitas atau pendidikan mereka, dan ini diatur biasanya dengan ketentuan-ketentuan atau kode etik. Selanjutnya ada juga hal-hal yang terkait dengan hukum, kemudian ada ICPA Practice dan Quality Center yang tadi barusan kita sudah bahas, ada kode etik, ada PCAOB, proses peer review, quality control, dan juga CPA exam bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan gelar CPA. Artinya teman-teman, sekian berapa ini semua? 8 ya, 8 hal dan 8 organisasi inilah yang harus menjadi perhatian para CPA sehingga mereka bisa meningkatkan level mereka baik secara individu akuntan maupun secara organisasi CPA firm. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan sekian dan nanti kita akan berlanjut kepada slide berikutnya. Terima kasih.